Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nadia Salsabil Marwah dengan NIM 034 dan kali ini aku akan membahas materi tentang identifikasi segmen pasar dan target. Yang mana materi kali ini itu diambil dari buku Bapak Yuda Trisananto selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Di sini dijelaskan bahwa segmentasi pasar adalah strategi yang penting dalam suatu bisnis untuk dapat menentukan di mana, bagaimana, dan juga kepada siapa sih produk atau jasa itu akan dijual. Nah, penetapan segmentasi pasar itu bisa dikatakan efektif jika perusahaan bisa melakukan segmentasi dengan baik dan kemudian bisa memilih salah satu segmen yang terbaik untuk dijadikan sebagai target pasar. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan segmen pasar. Di sini dijelaskan kalau segmentasi pasar itu merupakan proses untuk memahami kebutuhan konsumen, melayani segmen secara efektif, dan mencapai laba maksimum melalui pengelompokan pembeli. Sebenarnya pengertian segmentasi pasar sebagai strategi perusahaan bukan hanya dilakukan semata-mata untuk membedakan produk atau bahkan menciptakan produk baru gitu, tapi juga didasarkan atas perbedaan minat dan kebutuhannya konsumen. Adapun nilai-nilai strategis dari suatu segmentasi pasar, yaitu yang pertama ada segmen pasar mana yang seharusnya bersaing, dan yang kedua adalah pada segmen mana sebaiknya perusahaan menerapkan strategi yang fokus. Lalu yang selanjutnya adalah materi tentang dasar segmentasi pasar konsumen. Di sini ada beberapa yang dapat dijelaskan. Yang pertama itu ada geografi. Jadi segmentasi geografi ini itu adalah membagi pasar ke dalam beberapa bagian geografi yang berbeda-beda, dari kayak negara, wilayah, kota, atau desa. Nah, pendekatan ini itu fokusnya ada pada area yang dianggap memiliki potensi dan juga keuntungan yang tinggi. Lalu yang kedua ada demografi. Nah, segmentasi demografi itu tuh adalah membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendekatan, tingkat pendidikan, dan juga agama. Nah, pendekatan ini itu tuh mudah banget diakses, lebih hemat biaya juga, dan membantu memahami tren pasar. Nah, yang ketiga itu psikografi, di mana segmentasi psikografi itu diamati melalui gaya hidup atau lifestyle, nilai-nilai kehidupan atau value yang dianut, dan kepribadian atau personality. Nah, dalam segmentasi psikografis yang paling dikenal di dunia adalah VALS atau Values and Lifestyles. Nah, di sini itu dilakukan sama perusahaan riset internasional SRI pada tahun 1978 dengan menciptakan segmen psikografis sebagai acuan segmentasi secara umum. Nah, setelah 10 tahun kemudian, VALS itu mengalami perbaikan agar lebih dekat lagi dengan perilaku konsumen yang sesungguhnya. Lalu muncul namanya VALS 2 yang membagi konsumen ke dalam 8 kategori segmen. Kalian bisa lihat di gambarnya di situ, yang garis vertikal menunjukkan dimensi sumber daya atau resources, sedangkan garis horizontal itu adalah orientasi hidup. Nah, di segmen VALS itu ada yang namanya innovators. Innovators itu meliputi percaya diri, menyukai hal-hal yang lebih baik, dapat menerima produk dan teknologi yang baru, skeptis terhadap iklan, dan juga frekuensi membacanya itu lumayan tinggi. Terus ada survivors, itu meliputi membatasi konsumsi, peduli terhadap keamanan, loyal kepada merek, percaya kepada iklan, dan juga cukup sering untuk menonton televisi. Lalu yang ketiga ada ideals oriented. Itu meliputi dua hal yaitu thinkers dan juga believers. Nah, kalau thinkers itu paham hal-hal yang bernilai, kurang memperhatikan image dan juga gengsi, menyukai program pendidikan dan publik seperti berita, sering menonton televisi dan juga membaca koran ataupun majalah. Sedangkan kalau believers itu tuh kayak lebih ke tradisional, orientasi kepada keluarga, terus sulit merubah kebiasaan, suka menawar, frekuensi menonton televisinya itu biasanya cuma di rata-rata aja. Lalu ada achievement oriented, itu juga ada dua hal, ada achievers dan juga strivers. Nah, achievers itu lebih ke orang-orang yang peduli akan image-nya, terus mudah dipengaruhi, terus tertarik pada produk-produk yang mahal, frekuensi menonton televisinya biasanya juga sama di rata-rata. Nah, kalau di strivers ini itu tuh
mereka peduli sama image juga, pinter ngatur uang, terus belanja uangnya itu biasanya untuk baju atau perawatan diri gitu, sama suka menonton televisi dibandingkan membaca buku. Lalu ada action atau self-expression oriented. Itu juga ada dua hal, experiencers dan juga makers. Kalau experiencers itu tuh lebih ke orientasinya tindakan gitu, lebih trendy biasanya. Terus banyak mengeluarkan uang juga untuk sosialisasi biasanya. Terus ada apa ya? Mereka tuh kalau membeli tanpa pertimbangan gitu. Terus suka mendengarkan musik rock biasanya. Lalu kalau makers itu orang-orang yang sudah mencukupi diri sendiri, orientasi kenyamanan berbelanjanya dan juga memilih barang biasanya tuh mereka suka lama dan banyak pertimbangan gitu. Kalau mereka juga nggak terlalu tertarik sama kemewahan dan juga menyukai majalah hobi seperti otomotif, memancing dan lain-lain. Lalu ada tahapan proses segmentasi. Yang pertama ada need based segmentation, yaitu mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok yang berdasarkan kesamaan mereka. Lalu ada segment identification, yaitu mengidentifikasi perbedaan masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi. Lalu ada segmen attractiveness atau memprediksi tingkat ketertarikan masing-masing segmen dengan pertumbuhan pasar, persaingan, dan juga kemudahan akses. Lalu ada segmen profitabilitas, yaitu menentukan tingkat profitabilitas dari masing-masing segmen itu tadi. Terus ada segmen positioning, yaitu membuat tawaran nilai berdasarkan kebutuhan karakteristik uniknya untuk masing-masing segmen. Lalu ada segmen acid test, di mana untuk membuat segmen storyboard gitu untuk menguji ketertarikan strategi positioning di masing-masing segmennya. Lalu yang terakhir ada marketing mix strategi yang biasanya dipakai itu 5P, product, price, promotion, people, dan juga place. Lalu materi yang selanjutnya adalah kriteria segmentasi yang efektif. Di sini dijelaskan kalau proses segmentasi pasar itu dapat dijalankan dengan efektif dan dapat bermanfaat akhirnya nanti itu dengan beberapa faktor. Yang pertama terukur atau measurable. Artinya tuh segmen pasar yang dibuat itu tuh harus dapat diukur baik besarannya maupun luasnya serta daya beli segmen pasar tersebut. Lalu yang kedua ada terjangkau atau accessible. Artinya tuh lebih ke segmen pasar itu dapat dicapai sehingga dapat dilayani juga secara efektif. Terus yang ketiga cukup luas atau substansial. Nah di sini bisa dilakukan itu gunanya untuk menguntungkan bila dilayani. Terus yang keempat dapat dilaksanakan atau actionable. Jadi semua programnya itu yang udah disusun bisa lebih menarik dan juga dapat melayani segmen pasar yang lebih efektif. Lalu yang kelima bisa dibedakan atau differentiable, yaitu segmen bisa dibedakan karakteristik dan juga punya respon yang berbeda terhadap tawaran program pemasaran. Oke, nggak terasa banget kalau kita udah sampai di penghujung dari penjelasan. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan terkait segmentasi dan juga target pasar. Semoga materi yang saya sampaikan mudah untuk dimengerti dan bisa bermanfaat ke depannya untuk kalian semua yang mendengarkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.